Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan satu keluarga berlatar belakang rebutan harta warisan di Lampung. Kedua pelaku yang merupakan ayah dan anak memperagakan 87 adegan di dua lokasi berbeda. Tim penyidik Polres Waikanan Lampung menggelar rekonstruksi pembunuhan sadis yang menewaskan sekeluarga yang terdiri dari 5 orang di Desa Margajaya, Waikanan, Lampung. Dalam rekonstruksi, kedua pelaku yang merupakan ayah dan anak memperagakan 87 adegan di dua lokasi berbeda. 53 adegan diantaranya saat membunuh 4 korban hingga memasukkannya ke dalam septic tank. Sementara 32 adegan diperagakan di lokasi berbeda saat menghabisi seorang korban hingga menguburnya di kebun singkong. Setelah itu di atas tumpukan korban-korban ditaruhlah kasur ya untuk menutupi itu. Kemudian kemudian besoknya sekitar jam 3 siang esok harinya. Benarkah warisan menjadi motif pelaku menghabisi nyawa sekeluarga? Sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra. Selamat sore, Pak Pandra. Selamat sore. Ya. Pak Pandra, apa perkembangan terbaru dari kasus ini? Ya, baik. Dengan adanya kejadian pembunuhan satu keluarga, yaitu keluarga besar Zainuddin, yang terjadi di akhir tahun 2022 dan awal atau akhir 2021 dan awal 2022, di mana kepolisian daerah Lampung, dalam hal ini Polres Waikanan, telah berhasil mengungkap kasus yang semula dilaporkan pada tanggal 1 Juli 2022 lalu tentang adanya dugaan kehilangan warga yang berasal dari Desa Margajaya, Kecamatan Negeri Batin, Kabupaten Waikanan. Kapolda Lampung Irjen Pol Ahmad Wiyagus memerintahkan kepada Kapolres Waikanan AKBP Teddy Ratesna untuk segera mengungkap, dan kemarin pada tanggal 5 Oktober 2022 lalu tersangka DW maupun tersangka E sebagai pelaku utama daripada peristiwa penghilangan nyawa daripada satu keluarga tersebut itu berhasil ditangkap. Dari pengakuan dari kedua tersangka tersebut, yaitu tersangka DW dan tersangka E, diakui bahwa warga yang selama ini dilaporkan hilang pada awal 2022 tersebut adalah bernama korban Juanda. Memang benar diakhiri dengan cara memukul kepala korban dengan sebilah besi sepanjang 1,5 meter dan dikuburkan di kebun singkong. Tidak hanya itu saja, ternyata pada akhir 2021 sekitar bulan Oktober, pelaku juga menghabisi keempat keluarganya, yaitu ayahnya, yaitu atas nama almarhum Zainuddin, berusia 60 tahun, kemudian juga ibu tirinya Siti Romla, 45 tahun, kemudian kakaknya bernama Wawan Wahyudin, usia 50 tahun, dan juga anak daripada Wawan Wahyudin, atau keponakan, berusia 7 tahun. Nah, ini yang kami kemarin telah melakukan pembongkaran jenazah ataupun pembongkaran tempat pemakaman di 2 TKP yang berbeda, yaitu di wilayah atau di TKP rumah di Margajaya, rumah korban maupun pelaku, dan satu lagi di kebun yang berjarak sekitar 5 km dari lokasi rumah pelaku atau rumah korban di kebun. Dan dari hasil otopsi, kami sudah membawa untuk dilakukan otopsi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung, dan dilakukan pada pukul 9 pagi hari Jumat pagi tanggal 7 Oktober 2022 sampai pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Baik. Hasil daripada pengungkapan kasus tersebut dapat diketahui dari hasil otopsi, di mana tim dokter forensik dipimpin tim adalah diketuai oleh Dr. Jim Ferdinand Tambunan, itu juga berhasil ataupun bisa mengeluarkan suatu hasil otopsi yang dikerjakan hampir 8 jam waktu dari jam 9 sampai jam 18 waktu Indonesia bagian Barat, dengan hasil bahwa penyebab kematian daripada kelima korban tersebut adalah adanya dugaan kekerasan secara trauma di bagian kepala,
dengan menggunakan benda tumpul. Begitu Mbak Uci dan Safa. Baik, Pak Pandra, benarkah motif pelaku membunuh keluarganya ini karena berebut harta warisan? Ya, benar sekali. Memang ini yang dikeluhkan oleh warga masyarakat setempat. Karena keluarga besar Zainuddin ini adalah keluarga yang senantiasa berkumpul dengan masyarakat. Itulah awal mulanya. Jadi selama ini sering datang ke tempat peribadatan, selama ini kok menghilang. Setiap kali didesak terhadap pelaku, itu selalu mengatakan dia dalam pekerjaannya sedang tidak di tempat atau sedang ke kebun atau sedang keluar kota dan sebagainya, selalu mengelak. Nah, selama ini warga selalu mengeluhkan adanya pertikaian di antara keluarga tersebut, yaitu antara kakak dan adik termasuk dengan adik tiri. Karena kita ketahui ada pekerjaan daripada tersangka E ini merupakan pekerjaan serabutan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan selalu mempunyai hutang dan juga mempunyai tanggungan yang harus dia selesaikan. Dia punya niat atau tersangka E mempunyai niat untuk menguasai harta warisan daripada keluarga besar Zainuddin. Karena Zainuddin ini sudah memiliki atau istri yang menjadi ibu tiri daripada tersangka E. Jadi tersangka E ini merasa ingin sekali menguasai harta warisan yang dimiliki keluarga besar Zainuddin. Salah satunya sempat menjual sebidang tanah dan selalu dia merongrong keluarga besar Zainuddin atau Zainuddin selalu dipaksa untuk memberikan sesuatu. Apabila ia dapat sesuatu uang tersebut, dia selalu berfoya-foya atau menurut pengakuan tetangga dalam kesehariannya selalu dia menghabiskan uang hanya untuk foya-foya karena tidak punya pekerjaan tetap. Itu dia motivasi sementara ingin menguasai harta untuk memiliki harta warisan daripada keluarga besar Zainuddin di wilayah Waikanan tersebut. Baik, terima kasih Pak Pandra atas informasinya.